mulai besok malam kata Pak Aldo ini, tolong siapin mental dan kesehatan kamu, gitu, kata Pak Aldo. Bingung dong Alfi ini, kenapa kok harus siapin mental gitu. Tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri. Nggak lama tutup sendiri tuh. Terus bukan itu doang, liftnya naik ke atas. Alfi liatin nih, karena kan di lift itu ada nomornya kan di atas ya. Alfi liatin 10, 11, 12. Kenapa berhenti di lantai 12? Pakai senter itu sama si Alfi. Panggil, Mbak. Terus sekitar 2 meteran dari pintu lift. Alfi kan coba deket ke sosok itu ya Mas. Belum sampai deket, tiba-tiba kepalanya jatuh Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lantai 12, salah satu cerita yang bisa bikin adrenalin terpacu. Ini cerita horor favorit gua, dan lu bayangin aja guys ya, ini dulu di Om Mamat season 1 itu ada part 1, part 2, part 3, part 4, dan dari dulu para elang Erjal Satset itu selalu request undang narasumbernya. Bukannya gue nggak ngabulin, tapi gue udah berulang kali gue mau coba undang narasumbernya. Baru hari ini tuh mau diundang. Nah karena gue baik nih, langsung aja kita panggil. Halo Bro Rian. Halo Mas Mamat. Mas Mamat. Mas Mamat. Kenapa Bro akhirnya baru muncul di sini setelah 3 tahun 4 tahun gitu gue coba undang gitu. 4 tahun belakangan inilah. Ya kan Mas Fajar coba ngundang saya. Tapi memang karena kesibukan kerja saya banyak, Mas, lagi banyak kerjaan. Terus juga saya tuh salah satu yang pemalu di depan kamera sebenarnya. Jadi ini khusus di RJ5 aja sih. Eksklusif ya? Eksklusif, gak ada lagi, di channel lain gak ada lagi. Dan lantai 12 itu kan menurut gua ya, di tahun-tahun itu tuh cerita horor satpam pertama. Dan yang kedua cerita kantor yang awal-awal juga, cerita horor kantor awal-awal ya. Iya, betul. Gue nggak tahu ya pertama apa enggak, tapi mungkin yang awal-awal juga termasuk yang awal-awal gitu. Gue juga kadang sebelum memulai treat itu observasi dulu ya kan Mas. Maksudnya takut ada kesamaan cerita gitu loh kan. Maksudnya itu ada beberapa, tapi nggak sama gitu loh Mas. Jadi ya beda banget. Itu juga nggak sengaja gue nemu gitu, gue lagi nyari lantai buat renov, tahu-tahu di Google muncul tuh lantai 12 gitu. Ini lantai apa? Lantai marmer apa lantai apa gitu kan. Pas gue liat cerita horor. Pas gue baca, seru juga gitu. Tapi katanya lu sendiri pernah ke kantor Jakarta Selatan itu? Iya, pernah. Waktu itu maksudnya gini lah. Kita kan dengar cerita dari orang nih Mas ya. Pas gue dengar cerita ini pun gue tuh mau bukti gitu loh Mas. Masa sih nih ceritanya beneran gitu loh. Dan akhirnya gue minta sama narsumnya temen gue ini buat dia istilahnya ajakin lah ke gedung itu. Ya dan yang beneran ada gedungnya Mas. Itu masih ada sampai sekarang. Terus juga pas gue kesana tuh benar-benar diajak ke lantai 12 itu. Jadi lo kesana malam-malam? Menuju malam, pergantian shift. Nah awal mula ketemu sama Alfinya tuh gimana? Jadi Alfi itu salah satu temen gue lah ya. Terus nggak sengaja ketemu di suatu cafe gitu Mas. Ya akhirnya ngobrol lah kita gitu. Nah posisi gue itu sebenarnya udah
udah suka bikin treat gitu loh mas. Dan ternyata temen gue ini punya ceritanya ini, lantai 12 ini. Siapa yang masih inget ya lift yang kadang suka naik sendiri terus berhentinya di lantai 12, terus nanti kadang dia turun sendiri pintunya kebuka. Nah ini bakal diceritain di lantai 12. Tahan dulu ceritanya bro. Nah buat kalian yang pengen ngirim cerita juga langsung aja kirim ke sini. Dan ini lagi-lagi gue bilang mungkin salah satu cerita horor menegangkan ya yang pernah gue angkat dulu di Omnat Season 1. Jadi kalau takut coba pikir-pikir lagi pas nonton. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Langsung aja nih kita hadirkan Bang Rian ya untuk menceritakan kisah sebenarnya dari lantai 12 itu seperti apa. Ya, Bang Rian boleh diceritain kisahnya kayak gimana? Oke. Jadi awal cerita ini mas, ini cerita salah satu teman saya. Dia, kita sebut aja namanya Alfi ya mas. Pernah bekerja di salah satu perkantoran di Jakarta Selatan. Orang Jakarta pasti tahu gedung ini gitu. Alfi ini sudah bekerja di sana sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun lebih. Nah, awal-awal bekerja itu Alfi itu selalu ditempatkan di depan lift. Nah, setahun 2 tahun itu hanya di depan lift dan selalu shift pagi. Sementara yang Alfi tahu itu kalau di kantor itu juga ada yang namanya shift malam. Alfi itu akhirnya beraniin diri tuh buat nanya ke kita sebut aja Pak Aldo ya. Pak Aldo ini pimpinannya Alfi atau bisa dibilang komandannya lah gitu. Tapi kata Alfi, jawaban Pak Aldo ini kurang memuaskan lah dan terkesan tuh menghiraukan gitu loh atau menjauh lah gitu. Ya sudah setelah itu Alfi udah nggak mau nanya lagi karena nggak enak juga mungkin dia sama Pak Aldonya. Nah selang beberapa bulan saat Alfi lagi siap-siap mau pulang mas, tiba-tiba ketemu lah sama Pak Aldo nih, ditegur lah nih sama Pak Aldo. Loh Alfi udah mau pulang? Oh iya Pak. Ya sudah kalau gitu besok aja deh saya ngobrolnya kata Pak Aldo gitu. Ya Alfi penasaran juga kan mau ngomongin apa ini gitu. Dia cuman penasaran, gue kenapa dipanggil, perasaan gue nggak bikin salah gitu dan juga nggak pernah ada komplainan dari karyawan juga nih. Ya udahlah akhirnya Alfi menghadap tuh ke Pak Aldo tuh. Nah pas disitulah di ruang Pak Aldo itu langsung to the point aja Pak Aldo nawarin Alfi untuk jaga shift malam. Inilah awalnya nih di sini. Alfi sebenarnya mau gitu, mau banget malah. Karena menurut Alfi yang ada di pikiran dia itu shift malam itu santai mas jaganya. Nggak kayak jaga siang kan, jaga siang harus perhatiin orang yang berlalu lalang ya kan. Rame lah ya kan. Terus juga dia harus nerima paket karyawan yang dikirim ke kantor gitu. Istilahnya lebih repot lah. Nah pikiran Alfi itu kalau malam santai, makanya dia mau. Ya akhirnya kata Alfi, siapa? Saya mau untuk shift malam. Ya udah kalau begitu, kamu mulai besok shift malam kata Pak Aldo ini. Tolong siapin mental dan kesehatan kamu gitu kata Pak Aldo. Bingung dong Alfi ini. Kenapa kok harus siapin mental gitu loh. Ya oke lah maksudnya ini shift malam tapi ya kayaknya nggak harus sampai siapin mental juga gitu. Akhirnya Alfi udah nggak mau mikirin itu, dia udah seneng juga dapat shift malam tuh, pulanglah dia. Sampai akhirnya besoknya itu sekitar jam 5:30 lah
Itu udah waktunya pergantian shift dari pagi ke malam. Di briefing dulu lah tuh Alfi. Nah oleh Pak Aldo. Jadi dikasih wejangan atau apapun itu. Kalau jaga malam itu berbeda dengan jaga siang. Dan di situ juga Pak Aldo tuh ngasih pesen ke Pak Alwi nih, ada salah satu senior di situ, istilahnya sesepuhnya lah. Pak Alwi tolong jaga Alfi, ya. Dan juga kasih tahu lah harus apa kalau jaga malam gitu. Siapa kata Pak Alwi. Sudah akhirnya selesai briefing, semuanya ke pos masing-masing. Nah pos itu ada berapa tuh yang jaga malam tuh? Nah di kantor tersebut posnya itu ada 3 mas. Di depan 1 pintu masuk kantor. Terus yang kedua tuh di dalam depan lobi itu depan lift. Terus yang satu lagi di belakang ada belakang kantor. Berarti kalau malam yang jaga berapa orang? Yang jaga tuh 6. Beda dengan yang shift pagi. Kalau shift pagi kan cuma cukup 1 udah gitu ya. Tapi kalau malam ternyata lebih banyak yang jaga. Dan di belakang tuh kenapa ada pos juga? Karena di belakang gedung itu tuh ada rawa gitu loh mas. Ada jalan setapak tapi banyak rawanya. Mungkin karena takut ada maling lah ya. Akhirnya ada pos juga di belakang gitu. Nah Alfi itu kebetulan dapat jaga di yang dalam dengan Pak Alwi ini. Mungkin karena Alfi masih baru dan juga Pak Alwi senior di situ kan, sepuh juga. Makanya si Alfi dipartnerkan dengan Pak Alwi ini. Sampai akhirnya Pak Alwi itu minta dibikinin kopi sama Mas Alfi nih. Vi, ngantuk gua nih Vi, bikin kopi lah, kata Pak Alwi gitu. Oke Pak, siap. Masih semangat nih Mas Alfi ini. Kalau jalan ke arah pantry, karena bikin kopi itu kan di pantry ya mas. Jalan ke arah pantry itu harus melewati lorong yang cukup panjang mas. Dan setiap malam itu lampu kantor itu mati, harus dimatikan. Ada penerangan, tapi kayak hanya penerangan remang-remang seadanya gitu dong. Oke Pak, saya bikinin, akhirnya kata Alfi. Ya udah. Nah, saya juga mau ke toilet dulu kata Pak Alwi gitu. Jalanlah Alfi ke arah pantry. Nah, menurut Alfi emang lorong itu tuh sebenarnya hawanya tuh udah beda aja mas. Cuman Alfi masih positif thinking aja lah, nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu. Sampai dia di pantry bikin tuh kopi. Lagi asik-asik bikin kopi. Nah itu di sebelah gelas kopinya itu ada tempat gula mas. Lagi asing ngaduk, tiba-tiba tempat gula itu bergeser. Alfi masih diem aja. Dia nggak mau mikir yang aneh-aneh. Dia masih coba positif aja pokoknya pikirannya Alfi ini. Masih lanjut ngaduk juga. Nah nggak lama, tiba-tiba geser lagi nih tempat gula ini yang di sebelah Alfi ini, dan sekarang lebih jauh lagi. Set, kaget Alfi di situ. Langsung dia buru-buru ngaduk, langsung balik lagi ke posnya dia. Sampainya di pos, ditanya tuh sama Pak Alwi, lu kenapa Vi? Muka lu lempeng amat kata Pak Alwi gitu. Ya si Alfi nggak mau kayak kelihatan penakut gitu kan depan Pak Alwi. Dia diem aja nggak mau cerita gitu. Udah akhirnya dibiarkan aja udah sama Pak Alwi. Mereka berdua lanjut ngobrol seperti biasa. Sampai akhirnya tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri. Ting. Alfi dan Pak Alwi yang lagi asik ngobrol langsung fokus ke arah lift itu mas. Kok bisa kebuka sendiri karena ada yang mencet? Nah begitu. Kalau lift itu kan kalau pencet buka kan, nggak ada yang mencet harusnya nggak buka dong. Nah di situ Alfi penasaran kan, nanya tuh ke
Pak Alwi, itu kenapa Pak bisa buka sendiri, kata Alfi gitu. Cuma karena Pak Alwi ini nggak mau nakutin Alfi di hari pertamanya jaga. Jadi ya, Pak Alwi bilang aja, oh mungkin sistemnya error Vi. Ya si Alfi mah ya namanya masih polos. Oh iya kali ya, namanya elektronik kan, pasti ada errornya dong. Udah cuekin aja Vi. Nggak lama tertutup sendiri tuh, truk pintu liftnya. Bukan itu doang, liftnya naik ke atas. Alfi liatin nih, karena kan di lift itu ada nomor ya kan di atas ya. Alfi liatin 10, 11, 12. Kenapa berhenti di lantai 12? Apa ada orang yang mencet di atas? Enggak juga dong, karena kan Alfi dan Pak Alwi jaga di situ kan, nggak ada orang yang lalu lalang. Nanya lagi lah dia ke Pak Alwi, Pak itu beneran lift emang suka begitu? Iya udah Vi, nggak usah dipikirin, cuekin aja udah, santai aja, kata Pak Alwi. Ya udah kan Alfi nggak mau terlalu mendramatisir lah ya mas ya. Lanjut lagi aja ngobrol berdua sama Pak Alwi itu, santai lagi sampai akhirnya sekitar jam 9 lewat lah. Udah waktunya buat cek setiap lantai dan setiap ruangan. Ayo Vi, kita mulai ngider, kata Pak Alwi. Jangan lupa HT sama senternya dibawa. Siapa? Kata Alwi. Jalannya tuh Pak Alwi ke lift tuh, mencet tombol liftnya. Turunlah lift itu dari lantai 12. Sampai berarti dari tadi tuh di lantai 12 doang diem? Iya, diem di lantai 12. Jadi kalau nggak ada yang mencet, dia akan di lantai 12. Dan juga kalau misalkan dia ke lantai 1 ada yang turun, pasti bakal dikali ke lantai 12. Nggak tahu sistem atau apa, kita nggak tahu gitu. Nah turun deh tuh kan liftnya tuh dari lantai 12. Alfi dan Pak Alwi ini kan di lantai 1 ya kan, ya, atau lantai dasarnya ya kan. Ternyata lift itu ngelewatin malah ke lantai basement. Bingung lagi kan Alfi, si Alfi kan, loh Pak, kok malah ke basement? Perasaan kan kita yang mencet di lantai 1 ya, kenapa malah ke basement gitu? Ya Pak Alwi mah cuma tetep lagi jawabnya, ya kan namanya elektronik Vi, pastilah ada errornya gitu. Cuman kan masalahnya itu juga, kalau memang lift itu ke bawah berarti harusnya ada yang mencet dong. Sementara di bawah nggak ada yang jaga, dan juga di bawah di basement itu cuman parkiran mobil dan motor doang mas. Emang di bawah ada yang jaga Pak, kata Alfi gitu. Ya enggak lah, kan kita doang tadi briefing cuman berenam gitu. Nah, si Alfi ini pikirannya udah mulai kemana-mana nih. Maksudnya kalau sekali keanehan oke lah gitu. Tapi ini udah yang masuknya ketiga ya kan. Ya udahlah, akhirnya liftnya naik ke lantai 1. Nah mulai dah tuh cek per lantai. Alfi dan Pak Alwi ini sampailah akhirnya di lantai 12, karena di lantai sebelumnya tuh kata Alfi aman aja, nggak ada apa-apa gitu. Dari pertama aman. Sampai akhirnya lantai 12 udah terbuka, ting, hawanya udah beda. Hawanya tuh bukan panas, tapi pengap dan panas itu beda ya kan. Pengap itu kayak seperti kayak ada tekanan gitu loh. Tekanan di ruangan ini tuh beda, kata Alfi. Nah dia coba ngeyakinin ke Pak Alwi, Pak, ngerasa gak sih kalau ruangan lantai ini tuh beda sama lantai yang lain gitu, kata Alfi. Enggak lah Vi, sama aja, nggak usah nakut-nakutin gitulah, kata Pak Alwi gitu. Ya cuman kan Pak Alwi karena mikir dia masih baru lah gitu, nggak mau lah dia nakut-nakutin si Alfi ini mas. Ya udah akhirnya mereka berdua cek tuh tiap ruangan. Jadi ruangan itu setiap lantai ruangannya sekat-sekat gitu mas. Ada bagian ini terdisekat, bagian ini disekat gitu. Jadi harus satu-satu ruangan dicek gitu.
Karena di briefingnya itu Pak Aldo menekankan kalau ada komputer yang masih nyala, tolong dimatikan, kata Pak Aldo. Untungnya tuh saat cek-cek ruangan yang lain nggak ada tuh komputer yang nyala. Sampai akhirnya ada satu ruangan, dia tuh posisinya di tengah gitu mas. Jadi setelah ruangan ini ada ruangan yang lain lagi. Nah ini ruangan di tengah nih mas. Pas Alfi ngeliat ke ruangan itu, ternyata ada satu layar yang nyala. Nyala itu bukan standby terus-terusan gitu loh, tapi kayak kedip-kedip gitu. Kalau kata Alfi tuh, ini mah bukan layar yang standby, tapi kayak layar rusak. Kedip-kedip gitu, kadang terkedip-kedip lagi tuh mas. Nah, si Alfi ngomong lah ke Pak Alwi, Pak, itu nggak dimatiin, kata Alfi. Pak Ustaz, tapi pokoknya kalau lu nanti jaga sendiri atau sama siapapun, tolong kalau lu lihat lagi, jangan lu samperin layar itu, kata Pak Alwi begitu. Berarti kan ini salah satu pesan Pak Alwi ya kan, lumayan penting juga nih. Nah, Alfi masih baru juga, dia masih manut aja nih ke Pak Alwi nih. Akhirnya mereka lanjut lah tuh ke lantai selanjutnya. Dan syukurnya kata Alfi, lantai selanjutnya itu masih aman lah, nggak ada godaan atau apa gitu. Lalu selang beberapa hari kemudian, jadi shift malam itu nggak selalu di tempat yang sama mas. Jadi nanti akan di rolling gitu, bisa di depan, di belakang gitu, dan juga bisa bergantian jaganya gitu loh, nggak sama Pak Alwi doang, bisa sama yang lain juga gitu. Mungkin supaya akrab gitu loh ya. Nah kebetulan Pak Alwi dan Alfi ini dapat jaga bagian belakang. Bagian belakang ini salah satu yang horor juga mas. Mungkin karena lokasinya di belakang dan juga dekat rawa-rawa ya. Jadi emang salah satu tempat yang hawanya tuh beda juga gitu loh. Nah, kebetulan malam itu Alfi lagi nonton bola tuh berdua sama Pak Alwi. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba si Alfi ngecilin suara volume TV-nya. Tegur lah sama Pak Alwi, kenapa Vi dimatiin? Kenapa dikecilin? Bapak dengar gak ada suara yang ketawa? Ketawa. Coba didengerin Pak, kata Alfi begitu. Oh iya Vi, benar. Ternyata ada suara ketawa. Dan suara ketawanya tuh khas banget gitu loh Mas. Yang kalau kita tahu tuh suara ketawanya kuntilanak. Di situ Alfi tuh sebenarnya udah takut. Kata Pak Alwi, udah biarin aja, gedein lagi volume TV-nya, kata Pak Alwi. Udah akhirnya digedein tuh volumenya. Mereka berdua balik nonton lagi, coba buat nggak dengerin suara ketawa kuntilanak ini. Gak lama Pak Alwi itu udah ngantuk. Kata Alwi, Vi, gue tidur dulu lah sebentar, nanti gantian kita jaganya. Gue udah ngantuk banget nih, kata Pak Alwi. Oh ya udah Pak. Nah Alfi lanjut nonton, jaga sendiri kan. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba tuh ada yang lempar batu mas, jendela. Tuk, sekali itu. Alfi masih nggak mau nanggepin, lempar lagi, tuk loh. Barulah si Alfi kesel kan, siapa sih ini ngisengin? Ya si Alfi kira temennya yang jaga di depan gitu loh, buat ngisengin si Alfi. Keluarlah si Alfi ini dari pos, ternyata nggak ada siapa-siapa mas, kosong, nggak ada siapa-siapa. Kaget lah si Alfi. Nah, terus siapa yang ngelempar ya kan? Balik badan lah si Alfi. Udahlah,
Bodoh amat kata Alfi. Dia mau masuk, pas balik badan di atas pos itu udah ada kuntilanak lagi berdiri mas. Bener-bener berdiri itu ngeliatin Alfi sambil ketawa. Alfi yang ngeliat itu nggak bisa kemana-mana. Dia bener-bener stuck di situ antara takut pengen lari tapi nggak bisa. Akhirnya Alfi itu coba membaca-baca doa di dalam hatinya dia. Syukurnya itu akhirnya Alfi bisa bergerak, langsung lari masuk ke dalam posnya. Antara kuntilanak itu terbang ya kayak kain putih terbang gitu loh bentukannya. Jadi kalau di TV-TV itu kan kuntilanak terbang ya begitu deh, gitu. Tapi kalau menurut Alfi, kuntilanak terbang itu dia kayak memanjang dulu gitu loh mas. Langsung ke atas. Dia ketawa. Bukan yang kayak di TV yang tumbang ser gitu. Ini enggak, dia memanjang, jadi emang kain juga panjang, badannya panjang ke atas, langsung hilang. Begitu kalau menurut Alfi. Makanya Alfi udah panik banget di situ kan. Dia masuk ke dalam. Pak Alwi sadar kalau ada yang nggak beres nih. Dia kebangun kan tuh, nanya tuh ke si Alfi, "Lu kenapa, Vi?" Alfi ini udah gemeteran aja. Udah kayak mau lanjut tapi takut, mau pulang tapi nggak berani gitu. Ditanya lagi sama Pak Alwi, "Lu kenapa, Vi?" Akhirnya jawab tuh sama si Alfi. Dikasihlah minum tuh sama Pak Alwi. Ini lu sambil minum, lu jawab lu kenapa. Lu tenang juga. Baru dijawab sama Alfi. Alfi di situ udah nggak bisa apa-apa lagi. Langsung disuruh, "Ya udah, lu tenang," kata Pak Alfi. "Lu lanjut nonton dah. Gua mau ngider dulu," kata Pak Alwi gitu. Setelah itu Alfi lanjut lagi nonton. Sekitar 1 jam atau hampir 2 jam kemudian lah Pak Alwi balik lagi kan tuh. Dan ternyata Pak Alwi itu dia ke depan terus ke dalam. Nah, mungkin karena ngobrol kali ya, akhirnya lama baliknya. Nah Pak Alwi balik tuh, mau lanjut tidur lagi. "Vi, gue capek Vi, habis jalan-jalan, gue tidur lagi ya." "Oh ya udah Pak." Akhirnya Alfi jaga sendiri lagi nih. Nah posisi sama juga, lagi nonton TV. Dia tuh ngerasa kok kayak ada yang merhatiin. Alfi tuh ngerasa begitu. Tapi si Alfi ini nggak berani buat nengok gitu loh Mas. Karena posisinya tuh ada di kaca, belakang dia tuh kaca gitu loh. Belakang Alfi dan Pak Alwi ini. Tapi nggak berani buat nengok. Di satu sisi juga penasaran gitu loh Mas. Waduh, gue nengok tapi ngerinya beneran penampakan. Gue nggak nengok tapi penasaran gitu loh kata Alfi. Akhirnya Alfi beraniin diri aja, udah nekat. Dia nengok, bener aja ternyata. Pas dia lihat di jendela itu ada yang lagi ngintip gitu, pocong, setengah muka dan kelihatan ikat talinya itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Si Alfi itu udah bener saking takutnya Mas, langsung teriak begitu. Pak Alwi yang lagi tidur sampai kebangun lagi. "Kenapa Vi? Kenapa?" "Astagfirullahaladzim," masih begitu aja Alfinya kan, sambil nutupin tangannya muka begini. Vi, udah Vi, tenang Vi." "Astagfirullahaladzim," masih aja begitu. Coba ditenangin terus tuh sama Pak Alwi. Akhirnya dikasih minum lagi. "Ya udah, sekarang lu mendingan tidur. Lu udah cukup hari ini lo digangguin ya," kata Pak Alwi gitu. Dan akhirnya Pak Alfi tidur tuh Mas sampai pagi. Alhamdulillahnya katanya udah nggak ada lagi tuh gangguan tuh, aman lah kata dia begitu. Syukur banget lah. Nggak ada lagi nih yang ganggu-ganggu.
selanjutnya itu ada jeda beberapa hari tuh Mas. Alfi itu jaga sendiri karena Pak Alwi lagi sakit. Nah masalahnya Pak Aldo ini udah minta ke yang jaga di depan dan belakang itu buat gantiin Pak Alwi, nemenin Alfi nih, nggak ada yang mau Mas. Ya karena mereka tahu lah gitu kan di dalam itu gimana kan. Dan juga sebenarnya mereka baik-baik lah kalau kata Alfi gitu, orangnya baik-baik gitu. Cuman mereka maunya kalau di dalam tuh kalau memang udah jatahnya mereka jaga dalam gitu. Ya akhirnya Alfi mau nggak mau ya jaga sendiri kan. Karena sebelumnya juga sebelum Alfi masuk pun Pak Alwi ya biasa jaga sendiri juga gitu. Cuman ini kan kasusnya beda kan. Pak Alwi ini sepuh di situ dan juga banyak yang orang bilang kalau Pak Alwi ini punya ilmu lah gitu Mas. Ya karena Alfi Pak Alwi sakit, terpaksa Alfi jaga sendiri. Di dalam nih? Di dalam. Mau nggak mau gitu. Dia mau ngebantah pun yang ada diomelin dong sama Pak Aldo kan. Ya udah akhirnya Alfi ngeberaniin diri dia sendiri aja gitu loh Mas. Setelah pernah ngalamin kejadian apa gitu loh kan. Cuman Alfi ya kayak positive thinking aja terus pokoknya. Mau ada apa, pokoknya gue harus kuat kalau kata Alfi gitu. Akhirnya karena jaga sendiri, ya paling dia mau ngapain sih gitu loh, ya paling cuma sekedar kayak main HP aja gitu loh Mas. Karena kan sendirian doang kan. Sementara kan kalau TV itu ada di luar gitu. Kalau di dalam tuh nggak ada TV Mas, jadi cuma ngobrol aja udah. Kalau ada temennya, karena dia suntuk mungkin lama-lama ya kan, karena sendiri juga gitu. Alfi mau bikin kopi lah nih, udah mulai ngantuk nih. Tapi dia tahu kalau ke pantry itu kan gelap ya Mas ya. Sebenarnya dia nggak mau kesana, tapi karena dia mengantuk, daripada nanti ketiduran terus ada apa-apa kan, udah terpaksa lah si Alfi ke pantry. Nah jadi jalan ke arah pantry itu harus ngelewatin lorong kan. Nah sebelum lorong itu ada lobby Mas. Lobby itu ada tempat duduk untuk tamu yang datang gitu loh, untuk ruang istilahnya tempat tunggunya lah gitu. Nah di situ tuh ada lampu di meja ruang tunggu itu, dan sebenarnya kalau malam itu harusnya lampu itu mati. Cuman pas Alfi jalan ke sana, mau jalan ke arah pantry, nah dia ngeliat tuh, kok lampu nyala. Sementara lampu udah pada mati semua. Udahlah, nanti gue matiin habis dari pantry, baru gue matiin dah kata Alfi gitu. Nah dia si Alfi akhirnya ke pantry bikin kopi. Dia tuh udah buru-buru aja bikin kopinya karena takut kejadian kayak awal gitu kan Mas. Buru-buru bikin kopi langsung balik lagi tuh ke arah posnya. Nah pas mau ke arah pos, karena kan dia niatnya mau matiin lampu, ternyata lampunya itu udah mati. Siapa yang mau matiin, karena si Alfi kan sendiri di dalam gitu. Adalah gue gak mau mikirin kata Alfi gitu. Lanjut aja dia duduk ke posnya, balik lagi cuma main HP doang. Nggak, walaupun kadang-kadang ngobrol lewat HT ke temennya tuh, sampai akhirnya pas Alfi lagi fokus main HP, tiba-tiba ada suara orang jalan dari arah lorong. Karena posisi pos Alfi itu ngebelakangin lorong kan Mas. Otomatis berarti ada di sebelah kanan Alfi ini lorongnya kan. Alfi ngedengar duk. Ya kayak suara sepatu lagi jalan gitu, pantopel gimana sih Mas? Ya, di lorong yang bergema gitu. Ya iya, apalagi lorong bergema gitu kan, makin nyala, makin kenceng lah suaranya gitu. Si Alfi penasaran, dia kontak tuh temen yang di belakang, terus juga kontak juga yang di depan, nggak ada tuh yang terminal namanya yang mereka masuk ke dalam atau sekedar ke kamar mandi, nggak ada. Jadi mereka semua di pos masing-masing gitu loh Mas. Nah, terus siapa dong gitu yang jalan? Alfi makin penasaran lagi kan.
Dia mau nengok tapi nggak berani, dia mau samperin juga nggak berani juga gitu. Apalagi itu kondisi gelap, ditungguin aja udah sama Alfi di situ. Duk 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 duk. Sampai itu suara lewat, nggak ada yang lewat Mas. Suaranya doang lewat, tapi nggak ada wujud yang lewat gitu. Alfi cuma bisa astagfirullah, cuma bisa istighfar doang deh. Dia nggak mau ambil pusing lagi, kayak ya udahlah, ini cuma suara aja gitu loh. Selama dia nggak berbentuk ngeliatin wujudnya, nggak perlu takut lah, kata Alfi gitu dalam hatinya. Udah tuh Alfi lanjut lagi jaga seperti biasa sampai akhirnya waktu dia buat cek ke tiap lantai nih Mas. Mulai keliling nih. Mulai keliling. Itu sekitar jam setengah 10 lewat sampai jam 10 apa kata Alfi. Dia pencet lift dan seperti biasa lift itu ada di lantai 12. Turunlah tuh ke lantai 1 liftnya, untung gak ke basement. Basement makin panik lagi Alfi kan. Ya udah akhirnya masuk Alfi, naik tuh cek satu persatu lantai, naik lagi sampai akhirnya Alfi sampai di lantai 7. Lantai 7 ini kalau kata Alfi ya nggak serem-serem banget lah kata Alfi gitu. Tapi emang cukup banyak juga yang iseng di lantai 7 ini gitu. Alfi cek tuh satu persatu ruangan. Jadi Alfi jalan nih Mas menuju ruangan terakhir. Nah belum sampai di ruangan terakhir itu ada suara kayak orang yang ngetik, kayak orang lagi main komputer lah gitu. Ini kan namanya malam ya Mas ya, suara juga nggak ada gitu loh, lampu mati, ya otomatis suara keyboard itu kedengeran banget kan. Kedengeran lah di situ. Alfi pelan-pelan tuh Mas mau lihat siapa sih yang masih main komputer malam-malam ini. Sementara kalau lembur itu harusnya lapor dulu ke yang jaga malam nih Mas. Nah setahu Alfi itu nggak ada tuh yang namanya laporan ada yang mau lembur di kantor, atau bahkan mungkin nggak ada juga yang mau lembur gitu loh. Ceklah pelan-pelan, dia ngintip sedikit ya dari temboknya itu. Maksud Alfi itu kayak ya kalau misalkan amit-amit ada berwujud ya kan, dia udah siap lari gitu si Alfi. Nah pas dia lama-lama ngeliat, nggak ada siapa-siapa Mas. Itu benar-benar kosong. Tapi itu masih bunyi keyboardnya Mas. Keyboard itu masih ngetik. Tapi Alfi tuh ngeliat nggak ada siapa-siapa. Alfi udah langsung kayak istighfar, astagfirullahaladzim. Nah lagi istighfar begitu tiba-tiba pintu lift kebuka. Ting. Ada suara lari. Ya Alfi takut itu orang ya kan, atau maling gitu loh Mas. Langsung lah di posisi takut juga gitu, di posisi panik juga ya kan. Dia lari ke arah lift, ternyata nggak ada siapa-siapa. Entah gimana itu lift bisa kebuka sendiri gitu, nggak ada yang mencet juga. Ya nggak ada sih, ya Alfi cuma sendirian doang gitu loh kan. Ya serba salah nih jadi satpam nih. Ya iya makanya. Bisa jadi maling, bisa harus dia cek juga. Nah si Alfi ini posisi takut, tapi ada hal lain tuh yang jadi kewajiban dia sebagai security juga kan. Ya dia harus berani sama maling, tapi takut sama setan nih jadinya kan. Alfi udah nggak mau ambil pusing lah pokoknya di situ Mas. Udahlah, gue lanjut aja ke lantai yang selanjutnya kata Alfi gitu. Lanjutnya tuh ke lantai 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah kata Alfi aman aja tuh. Sampailah di lantai 12 ini. Lantai yang menurut Alfi itu benar-benar nggak masuk akal. Ya seperti biasa pas lift kebuka itu kan, sama-sama Alfi itu dengar kayak ada suara keran air Mas. Karena kan posisi kamar mandi itu keluar lift, nah belok kanan itu kamar mandi wanita, kiri itu laki-laki. Nah posisi
keran air itu bunyinya itu di sebelah kanan lift. Alfi deket lah ke situ. Takutnya ada pegawai yang lupa matiin keran kan, nggak tahu juga kan. Cuma Alfi nggak mau nih langsung buka karena kan itu toilet cewek kan. Ya mungkin jaga-jaga takutnya beneran ada orang gitu. Alfi dengerin nih pelan-pelan dari balik pintu ada yang ngobrol. Alfi tuh ngedenger ada yang ngobrol di dalam. Terus juga ada suara keran juga. Dipanggil sama Alfi. Mbak, lagi lembur mbak. Sambil ketok-ketok tuh sama Alfi. Mbak, nggak ada jawaban tapi mas dari dalam. Karena Alfi udah kesel juga kan. Dipanggil nggak dijawab, tapi mereka masih tetap ngobrol gitu loh mas di dalam. Kedengeran suaranya. Kayak rame lah cewek-cewek kayak ngobrol gitu kan biasanya berisik ya mas ya. Kedengeran itu apa suara. Tapi nggak jelas apa nggak jelas yang diobrolin? Nggak jelas yang diobrolinnya. Cuman kayak ya ada orang gitu. Ya, ada orang gitu. Langsung lah Alfi paksain masuk ke dalam kan. Ribet pintunya. Gak ada siapa-siapa. Tapi emang keran itu nyala. Dengan posisi keran tuh yang naik ke atas tuh. Dan itu posisinya naik ke atas sebenarnya. Dan kalau misalkan emang orang yang lupa matiin, mungkin harusnya udah banjir kali itu kan toiletnya kan. Karena itu nyalanya kenceng banget airnya gitu loh mas. Udahlah, Alfi nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi, matiin, langsung keluar, lanjut cek ke setiap ruangan lagi nih mas. Cek, satu nggak ada, alhamdulillah kosong. Pakai senter berarti kan? Pakai senter, tetap harus pakai senter karena kan gelap ya mas. Nah, sampai akhirnya di ruangan yang tengah itu mas, yang ada komputer nyala itu. Kata Alfi itu, ruang komputer itu tuh nggak setiap hari nyala mas. Kayak ada hari tertentu, tapi Alfi nggak hafal hari apa aja. Dan kayak ada jam tertentu juga gitu. Nah kebetulan pas Alfi lagi ngider ini nih, lagi muter ini, komputer itu nyala. Seperti biasa kedip, seperti biasa kayak rusak. Alfi yang namanya masih baru dan mungkin dia lupa sama pesannya Pak Awi ya. Disamperin lah tuh sama Alfi ke layar monitor itu. Dia udah di depan monitor itu, dia mikir gini, kalau misalkan emang rusak, kenapa nggak dicabut aja colokannya? Otomatis mati dong layar monitornya, ya kan? Si Alfi cari dah tuh colokannya, di atas meja nggak ada. Oh ternyata ada di kolong. Pas di kolong ternyata colokannya udah kecabut mas. Tapi komputer itu masih nyala, layar monitor itu masih kedap-kedip. Bingung lah si Alfi kan. Akhirnya dia coba kontak tuh ke ada salah satu penjaga juga namanya Bang Anton. Bang Anton, ini komputer di lantai 12 emang nyala terus begini ya? Iya Vi. Tapi ini kok colokannya udah kecabut masih tetap nyala kata si Alfi gitu. Bang Anton nggak jawab tuh. Nggak lama kemudian akhirnya jawab. Kayak ada jeda beberapa detik. Vi, lu turun sekarang kata Bang Anton gitu. Tapi bang ini kenapa bisa begitu? Lu turun sekarang, jangan batu kata Bang Anton gitu kan. Oke bang siap. Udah tuh Alfi bangun. Di situ sebenarnya Alfi nggak panik nggak apa, biasa aja gitu loh mas. Keluar dari ruangan itu, dia tuh karena ke kiri itu ke arah lift. Nah ke kanan itu ke arah tangga darurat mas. Dan tangga darurat itu sedikit terbuka karena nggak bisa rapat gitu kan, mungkin karena udah rusak. Jadi agak sedikit celah gitu kebuka gitu mas. Pas Alfi keluar dari ruangan itu dia center ke kanan kiri kan. Ke kiri karena lift nggak ada apa-apa, ke kanan barulah di situ Alfi ngelihat sesuatu lagi. Karena center Alfi yang bukan model yang bisa fokus gitu mas, dia sama-sama ngelihat kayak ada yang ngintip dari balik pintu tangga darurat ini. Kalau dari jauh tuh siluet kata mas. Tapi Alfi cuma mau mastiin lagi nih, benar orang atau bukan nih. Penasaran juga dia.
deketin pelan-pelan, makin dekat baru makin jelas. Nah, itu ada yang lagi ngintip, pas deket itu warnanya hitam pekat, cewek, rambutnya tuh panjang sampai ke bawah, itu rambutnya pun hitam pekat kata Alfi, dan sebelumnya lagi matanya itu merah nyala, dengan setengah mata merahnya itu dia ngintip. Alfi udah nggak bisa apa-ngapain lagi saat itu juga. Jadi maksudnya hitam pekat tuh Ya warnanya hitam warnanya semua? hitam pekat full gitu. Karena dia ngintip, posisi ngintip gitu loh. Jadi kayak bayangan hitam pekat gitu. Iya. Tapi cewek. Tapi bukan yang, kalau orang yang biasanya kan ngeliat yang samar-samar gitu ya. Tapi ini benar hitam pekat, yang benar hitam gitu loh mas. Sampai kayak nggak kelihatan bentuk badannya, cuma kelihatan bentuk rambut dan matanya yang merah doang gitu. Karena Afi kaget ya kan, dia lari sekencang-kencangnya ke arah lift. Itu dia udah istighfar di situ. Astagfirullahaladzim. Dia pencet ke lantai 1. Astagfirullahaladzim. Dia duduk lagi, pintu lift ketutup ya kan. Itu si Alfi udah bener-bener panik banget. Dia udah ketakutan, udah bener-bener kayak gue nggak mau lagi kerja di sini lah, kalau istilahnya begitu. Udah nangis juga di dalam lift itu mas. Dan sialnya itu lift ketutup. Itu Alfi pencet lantai 1 ya. Gak lama pintu lift kebuka, lantai 11. Alfi kaget kan, loh kenapa lantai 11 sementara di tombol itu pun yang nyala lantai 1 gitu. Ditutup lagi sama si Alfi, turun lagi, buka lagi, begitu terus mas. Jadi setiap lantai itu pintu kebuka, liftnya tutup lagi, kebuka, ditutup lagi sama Alfi, sampai Alfi itu benar-benar udah pasrah gitu loh. Padahal nggak dipencet man dia? Nggak dipencet, jadi benar-benar kayak setiap ditutup sama Alfi, turun satu lantai, kebuka sendiri gitu loh mas. Nggak tahu gimana gitu ceritanya begitu. Iya, ini kan kalau teman-teman ngerasain ya, kalau malam-malam gedung udah nggak ada siapa-siapa, begitu lift kebuka, itu kan gelap. Gelap banget, nah kerasa hawanya kan. Sampai akhirnya Alfi di lantai 6. Sebenarnya di lantai 6 ini Alfi udah sedikit pasrah gitu loh mas. Mau kejadian apa, ya bodo amat lah gitu loh, kayak ya nggak bisa kabur juga karena kan kebuka terus setiap lantai gitu kan pintu liftnya. Di lantai 6 ini tiba-tiba tuh Alfi kayak tertarik sesuatu mas. Pas pintu lift kebuka, itu tuh lantai 6 itu sebenarnya bukan ruangan untuk karyawan, tapi lebih dikhususkan untuk kayak perkumpulan gitu, kayak pertemuan besar gitu, tapi ruang kosong gitu loh mas, luas. Dan di tengah-tengahnya itu ada beberapa bangku lah gitu. Pas kebuka pintunya, Alfi fokus tuh ke arah bangku. Fokus karena emang kayak ada yang menarik Alfi untuk melihat ke situ gitu loh mas. Pakai senter lah tuh sama si Alfi. Panggil, Mbak, senterin lagi. Mukanya tutupan sama rambut. Duduk tuh menghadap Alfi gitu, kayak begini. Tutupan begini, dipanggil Mbak, nggak nyaut, nggak ada jawaban. Mbak, lagi lembur atau gimana Mbak, kata Alfi gitu. Nggak ada jawaban juga. Alfi tuh yang udah mukanya udah basah sama nangis dia tuh mas, dan juga udah lemes kakinya. Maksain buat nyamperin sosok itu, karena pikir Alfi takutnya ini karyawan yang lagi dibully lah atau apa, kan kita nggak tahu juga gitu loh, atau karyawan yang lagi ada masalah kan, takutnya apa gitu kan, dia nggak mau pulang. Di center pun kata Alfi itu ya nggak ada bayangan apa-apa gitu, maksudnya bukan membayang tapi jelas gitu loh, kayak manusia beneran gitu loh. Makanya dipanggil sama Alfi, Mbak, dan juga makanya Alfi berani gitu loh mas. Tapi nggak ada jawaban juga. Nggak jauh dari hampir sekitar 2 meteran dari pintu lift, Alfi kan mencoba dekat ke sosok itu ya mas. Belum sampai dekat, tiba-tiba palanya jatuh mas. Alfi di situ yang di lantai 12 udah kena, terus kena lagi, udah sejadi-jadinya dia mau, kalau kata dia mah
gue udah kalau nggak mau hidup udah nggak usah hidup lagi, kata dia begitu. Udah di lantai 12 kena, terus di situ kena lagi, dia langsung lari sekencang-kencangnya ke arah lift. Dia udah masuk bodoh, mau kejadian ada apa lagi, bodoh amat kata Alfi. Dia masuk, dia nangis di situ juga pas di dalam lift. Dipencet itu liftnya, pintunya tutup, dan tetap terjadi begitu mas. Tiap lantai kebuka, terus pencet lagi sampai akhirnya ke lantai 1. Sampailah di lantai 1, Alfi langsung lari ke pos depan. Udah nangis, mukanya udah pucet minta ampun mas. Disambut tuh sama Bang Anto. Lu kenapa Vi? Si Alfi nggak bisa jawab. Lu jawab Vi, lu kenapa? Kata Bang Anto. Nggak bisa jawab juga. Lu minum dulu kata Bang Anto. Minum. Akhirnya si Alfi, baru si Alfi ngomong, tolongin gua bang, dengan nada dia yang lemes gitu mas. Akhirnya ya udah, lu sekarang gua anterin pulang kata Mas Anto. Gua ambil motor dulu. Akhirnya Mas Anto ambil motor, dianterin pulang lah tuh Alfi ke rumahnya malam itu juga. Sampai rumahnya itu sekitar hampir jam 12 malam lah. Oh langsung pulang nih? Langsung pulang, dianterin pulang sama Bang Anto ini, si Alfi. Disambut sama emaknya udah tidur, dibangunin, digedor kan, sama Bang Anto. Keluarlah emaknya. Ya Allah Vi, lu kenapa Vi? Kata emaknya gitu kan. Panik tuh emaknya juga kan ngeliat anaknya pulang-pulang mukanya pucat terus juga basah kan, nangis. Cuman sama Bang Anto, kata Bang Anto, udah mak, gak usah ditanya dulu, biar si Alfi istirahat dulu aja gitu. Besok aja ditanyanya gitu. Ya udah akhirnya Bang Anto pamit pulang, si Alfi lanjut ke kamar itu mau tidur. Dibantu tuh baca-baca doa sama emaknya si Alfi, sampai akhirnya dia berhasil buat tidur, buat istirahat. Karena katanya sebelumnya itu buat merem aja itu kebayang terus gitu loh mas, yang sosok yang pala jatuh itu. Sampai akhirnya besok paginya sekitar jam 11-an lah, jam 10, jam 11-an siang tuh Alfi bangun. Nah, pas dia keluar kamar ternyata sudah ada Pak Aldo dan Pak Alwi ini. Pak Alwi ini kan sebelumnya karena lagi sakit kan, dia paksain buat datang ke rumahnya Alfi. Tegurlah sama Pak Aldo, gimana Vi, udah enakan badan gitu, kata Pak Aldo. Kata Alfi, badan saya pada sakit semua Pak, kata Alfi gitu. Ya sebenarnya ini salah saya, kata Pak Aldo tiba-tiba ngomong begitu mas. Loh salah kenapa Pak? Ya karena saya udah percaya kalau kamu tuh bisa buat jaga shift malam gitu. Ternyata kamu belum siap, kata Pak Aldo. Saya pikir tuh kamu siap, ternyata saya salah gitu. Dan juga akhirnya di situ Pak Aldo juga cerita tuh apa sih sebenarnya ada di kantor itu mas. Akhirnya terbongkar nih sama Pak Aldo nih, dibongkar semua. Jadi